diajar manhaj, metode pemahaman, metode penafsiran. Kamu ketahui, kamu kan tidak ketemu Rasul, sedangkan para sahabat ketemu. Kamu tidak sempat bertanya pada Nabi, para sahabat sempat bertanya pada Nabi. Kamu tidak melihat, para sahabat melihat. Melihat bagaimana ayat itu turun, kapan turunnya dan apa sebab nuzulnya, apa sebab turunnya dan apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Maka pantaslah kalau para sahabat lebih ngerti tentang maksud ayat itu daripada kalian. Maka sebagian mereka sudah mengerti, betul. Berarti mereka lebih tahu. Maka ketahuilah bahwa ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maknanya adalah kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, wa fisqun duna fisqin. Maknanya kufur adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maknanya kezaliman adalah kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maknanya kefasikan adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Diajarkan oleh Ibn Abbas tafsir ayat tadi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia berbuat suatu kezaliman, kefasikan, kekufuran. Tapi belum tentu dia keluar dari Islam. Harus ada korinah lain. Apa korinah lainnya? Sebab apa dia meninggalkan? Apakah karena juhud, menentang, atau karena sesuatu yang lain, atau karena dorongan ini, dorongan itu? Masih ada sebab-sebab. Maka kata Ibn Abbas itu kufrun duna kufrin, bukan kafir dalam artian murtad keluar dari Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dinasihati mereka kaum Khawarij. Nasihatnya adalah kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang menyebabkan perpecahan adalah ketika kalian, wahai Khawarij, memahami dengan pemahaman baru yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat sebelumnya, sehingga jadi dua kelompok sekarang. Kalau ada orang yang melihat Islam ketika itu, ada dua kelompok, kelompok para sahabat dan kelompok Khawarij. Karena Khawarij dinasihati oleh para sahabat, sebagian kembali, sebagian lain lari ke daerah yang namanya Harura. Kemudian mereka membentuk kembali, mengkristal kembali, dan jadilah mereka satu kelompok Khawarij di daerah Harura, sehingga disebut dengan Haruriyun. Jadi kalau kamu dengar Haruriyun, itu juga Khawarij, sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, mulai jadi Islam Khawarij dan Islam para sahabat. Muncul kembali kelompok lain, yaitu Syiah Rafidhah, yang mengagung-agungkan Ali melampaui batas, sampai mengatakan Ali adalah Tuhan kami. Maka oleh Ali sendiri dibakar mereka. Sebagian lain mengatakan Ali lah yang harusnya menjadi Rasul. Jibril berkhianat, mestinya mengantarkan kepada Ali, tapi risalah kerasulan dikirimkannya atau diantarkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menuduh Jibril berkhianat. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Maka kalau mereka selesai sholat, salam, mereka menepuk-nepuk pahanya, tanda penyesalan. Mereka kalau nyesal, begitu, menepuk paha. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Jibril berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. Karena tidak mengirimkan risalah kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini na'udzubillah, keluar dia dari Islam mereka dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka diingatkan kembali oleh para ulama, sama oleh para sahabat, diingatkan dengan kalimat-kalimat yang sama. Iyyakum wattabaddu', alaikum bisunnah, al-i'tisam bisunnati najah, dan kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', watta'ammuq, wa alaikum bil atiq. Hati-hati kalian dari tabattu', mengadakan kebid'ahan. Tanattu' itu berlebih-lebihan, melampaui batas, ekstrim. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melempar jumrah, Rasulullah meminta carikan batu kecil-kecil seperti biji jagung,
Kemudian mengatakan hakada, seperti ini, ya sekecil ini. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa golongan para mutanatti'. Akan binasa orang yang berlebih-lebihan, akan binasa orang yang berlebih-lebihan, akan binasa orang yang berlebih-lebihan. Kalimat halakal mutanatti'un ini al-ibrah bil umumil lafaz. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafaznya. Walaupun sebabnya masalah batu, untuk melempar jumlah cukup segini, nggak usah berlebih-lebihan, jangan yang besar-besar. Apa akibatnya? Akan rusak, akan saling melempar kaum muslimin, bocor darah mereka, apa kepala-kepala mereka. Maka Rasulullah ingatkan halakal mutanatti'un. Tapi ibrah yang didapat, pelajaran yang diambil dari hadis tadi umum, segala apapun kalau melampaui batas halaka, akan hancur, akan binasa. Memuji ahli berlebihan, halaka al-mutanatti'un. Halaka Rafidah, halaka Syiah, binasa Rafidah, binasa Syiah ketika mereka mutanatti', ketika mereka berlebihan ekstrim dalam mengunggul-unggulkan, dalam mengutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hancur mereka. Wa iyyakum wat-ta'ammuq, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq. Ta'ammuq itu berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Sehingga contoh ta'ammuq yang paling jelas adalah berbicara tentang kaifiyah sifat Allah. Sifatnya tahu, maknanya tahu. Ditanyakan kayak apa ya? Ini ta'ammuq. Siapa yang mau jawab? Kayak apa jawabnya? Kalau disampaikan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian ada yang tanya, ya Imam Malik, gimana itu istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Apa duduk bersila? Apa duduk di atas singgasananya? Atau bagaimana? Atau berdiri? Atau gimana itu? Kaifal istiwa? Demi Allah, Imam Malik terdiam, tertunduk dengan keringat dingin bercucuran dari dahinya, sampai seluruh yang hadir ketakutan. Karena itu melihat Imam Malik marah betul. Diam-diam menahan marahnya, dan seluruh hadirin tertunduk. Sampai kemudian Surya al-Imam tersadar kembali, mengangkat kepalanya dan berkata pada orang tadi, istiwanya di atas arsy Allah, atau Allah beristiwa di atas arsy-Nya adalah perkara yang sudah maklum, sudah dipahami. Dan beriman kepadanya adalah wajib, bahwa Allah di atas arsy-Nya. Tetapi kaifiyahnya tidak ada yang mengetahuinya, majhul, karena tidak diberitakan oleh Allah. Maka pertanyaan tentang itu adalah bid'ah, dan aku melihat kamu adalah orang yang mengadakan kebid'ahan. Akhrij, keluarkan dia dari majelis ini, diusir dari majelisnya, memerintahkan untuk diusir orang tadi. Kenapa? Ta'ammuq, bertanya-tanya sesuatu yang tidak perlu, yang tidak mungkin bisa dijawab. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, Allah tidak menghabarkan, Rasulullah tidak memberitakan. Terus bagaimana kita akan menerangkan Allah istiwanya di atas arsy seperti apa? Bagaimana? Itu namanya ta'ammuq. Dan halakal muta'ammiqun adalah golongan para filsafat, tokoh-tokoh filsafat. Itulah golongan muta'ammiq, mempelajari sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Masa mempelajari sesuatu yang anak kecil aja sudah tahu? Buka kitabnya, ada judulnya, Hakikat Ada. Ada, kalimat ada. Ada adalah kalimat ada, dan ada telah sebelum kalimat ada itu ada. Ada dibahas 2 lembar, 3 lembar. Sudahlah, kamu untuk apa buang-buang waktu mempelajari hakikat ada? Anak kecil sudah tahu ada itu apa maknanya, tidak ada itu apa. Selesai. Buang waktu 4 tahun kuliah mempelajari omong kosong. Yang kata Imam Syafi'i, man tamantak
faqad tazandaq. Barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Barang siapa yang main mantik-mantikan filsafat-filsafatan, dia jadi zindiq. Sesat. Mempelajari sifat Allah bukan dengan qala Allah qala Rasul, tapi dengan akal. Bukankah berarti kalau begini berarti Allah begini, jadi Allah tuh wajib begini. Hah? Allah diwajibkan. Iya, berarti Allah wajib ini, wajib pinter, wajib sifat wajib. Yang mewajibkan siapa? Oh enggak, maksudnya harus ada. Yang mengharuskan siapa? Enggak, maksudnya itu suatu kemestian. Ya, yang memastikan siapa? Ya, setelah kita berpikir kayaknya itu harus ada. Oh, jadi otakmu yang mewajibkan. La haula wala quwwata illa billah. Yang mudah baca Quran. Innallaha ghafurur rahim. Dapat dua sifat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baca lagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dapat lagi informasi aman Nabi, kami beriman dengan. Cukup, gampang, mudah. Kenapa harus 4 tahun kamu belajar keluar jadi kufur? Belajar filsafat 4 tahun, keluar mengatakan saya belum mau sholat, saya belum mau puasa, dan saya belum beribadah. Loh, kenapa? Saya masih belum ada keyakinan Allah itu ada apa enggak ada. Astagfirullah. Itu namanya kamu 4 tahun mengambil kekafiran, bayar tiap bulan untuk mengambil kekafiran sampai dapat kekafiran. Masya Allah. Kamu beli kekafiran dengan uangmu, dengan waktumu, dengan kesempatanmu, dengan segala yang kamu punya kamu berikan. Jual bebek, jual ayam, jual sawah untuk mencari kekafiran. Untuk bebek, untuk ayam, habis semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Eman temen, sayang. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh, jalannya filsafat, jalannya muta'ammikun, jalannya mutanatti'un, yang melampaui batas mempelajari perkara-perkara yang tidak perlu dipelajari. Ilmu ada yang tidak boleh dipelajari, 2 ilmu. Ilmu sihir dan ilmu filsafat. Yang lain mubah, agama harus, ilmu syariat harus pelajari. Maka diingatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, iyyakum, hati-hati kalian dari tabaddu', hati-hati kalian dari tanattu', dan hati-hati kalian dari ta'ammud. Wa 'alaikum bil 'afiq. Dan juga berkata masih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nasihatnya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikutlah kalian dan jangan mengada-ngada. Faqad kufitum, cukup, kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan ngada-ngada. Itu cukup. Kenapa kau cari yang susah? Itu heran saya. Betul-betul heran. Ngikut sama ngarang, itu mana yang lebih mudah? Tahu ngarang? Ngarang sendiri kayak apa ya? Ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling zen, ibadah yang paling mikir, melamun. Dengan ada ngikut. Sahabat begitu, ngikut mana lebih gampang? Ngikut yang lebih gampang. Kata Ibnu Mas'ud, ikut sajalah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut sajalah dan jangan mengada-ngada, kamu telah tercukupi. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan para tokoh-tokoh orientalis dan tokoh-tokoh aklaniun mencerca kita, tetap kafilah berlalu. Jadi anjing-anjingnya adalah tokoh orientalis dan para aklaniyun. Apa itu gonggongannya? Gonggongannya adalah, itu namanya dungu, itu namanya jumud, itu namanya tidak mau berpikir cerdas, tidak mau membuka wawasan berpikir, sempit, kaku, apalagi banyak. Itu gonggongan-gonggongan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka ngomong, kita tetap mengambil ucapan Ibnu Mas'ud.
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada. Cukup. Kufitum, cukup, sudah cukup. Baca ayat, amalkan. Baca hadis, kerjakan. Kayak apa sahabat? Ikut, selesai. Bertemu dengan Allah, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu. Selesai. Daripada ngarang, sudah capek-capek panjang, habis itu salah. Buat tahunya salah, setelah mati lagi. Setelah mati, dibangkitkan, kemudian dihisab, loh, salah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Inna muqinun. Udah telat. Terlambat kamu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah yakin barang ikut itu benar. Bahwa ngikut Rasul itu adalah hak. Yang selamat terlambat. Allah sudah ceritakan. Orang yang kayak gini ini sudah ceritakan. Apa keluhan, apa penyesalan orang-orang yang di neraka? Penyesalannya, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Itu penyesalannya. Ketika orang-orang di neraka dalam keadaan menggigit jarinya menyesal, berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, kiranya aku dulu ngikut Rasul. Penyesalan yang tidak berguna. Kalau misalnya sekarang ini pulang pengajian, aku saya nyesel tahun yang lalu, puluhan tahun saya salah, itu ada manfaatnya. Besok sudah jadi ahli sunnah. Tetapi kalau penyesalannya di dalam neraka, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya kalau aku ikut Rasul dulu. Apakah mengurangi azab? Tidak. Apakah meringankan? Tidak. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Mereka tidak dikurangi azabnya dan tidak pula ditolong. Karena sudah tutup pintu taubat. Ketika matahari terbit dari barat, sudah ditutup pintu taubat. Menyesal dengan menyesalnya, nangis dengan air mata darah sekalipun. La faidah fi, tidak ada faedahnya lagi, sudah terlambat. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku enggak jadikan fulan sebagai teman, karena bertemannya dengan ahlul bid'ah. Katanya Sururi boleh berteman dengan ahlul bid'ah. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku enggak ngambil fulan sebagai teman. Dia ternyatakan aku, padahal sudah datang peringatan, tapi aku terbawa oleh temanku, terbawa oleh fulan. Penyesalan-penyesalan yang seperti itu Allah sudah gambarkan. Yang na'udzubillah jangan sampai terjadi pada kaum muslimin, pada kita semuanya. Maka qul a'azakumullah, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ada. Cukup sudah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Dan juga ucapan Ibnu Mas'ud masih kalimatnya al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ini kalimat penting juga dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Ibnu Nasr dan Al-Mu'jamul Kabir, dan dinukil pula dalam Al-Ibanah Al-Battah, dan juga dinukil oleh Imam Al-Likai dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana, tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berijtihad, jadi bersungguh-sungguh semangat tapi di dalam bid'ah. Jadi berarti ukurannya seperti yang kita katakan tadi, bukan banyak-banyakan, tapi benar-beneran. Mana yang paling benar, mana yang paling bagus adalah mana yang paling cocok dengan sunnah. Seperti ayat tadi yang mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya.
Allah katakan paling baik amalannya, bukan paling banyak. Bukan siapa yang paling banyak amalannya, bukan. Siapa yang paling baik amalannya. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini ukurannya. Jadi mau dikatakan paling bagus, ahsanu amalan, diukur dengan dua perkara. Keikhlasannya diukur dan juga kecocokannya dengan sunnah. Ikhlas tapi nggak cocok dengan sunnah, raddun. Karena amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau sudah cocok dengan sunnah persis, karena kata roh, seperti Rasulullah SAW, seperti kau lihat Rasul, sholatnya persis dari takbir sampai salam. Tapi bukan karena Allah, karena riya, karena ingin dipuji, ditolak lagi. Idhabu ila ma kuntum tura'un fid dunya hal tajidu minhum jazaa'a. Pergilah kamu ke orang-orang yang kamu dulu riya, minta dipuji oleh mereka. Pergilah pada mereka, apakah kamu akan dapatkan pahala dari mereka? Enggak dibalas oleh Allah, enggak dinilai, karena mura'un, orang-orang riya, gugur amalannya. Berarti yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah, inilah yang dikatakan ahsanu amalan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di atas sunnah tapi sederhana, atau sederhana tapi di atas sunnah, ini lebih baik daripada orang yang wakal bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Ini sederhana, yang ini sedang sholat semalaman suntuk, yang ini tidur. Waduh, enak sekali tidur ya, nikmat istirahat, tapi tidurnya dengan cara sunnah, dengan doa yang sunnah, dengan berhadap ke kanan sesuai dengan sunnah. Dia mendapatkan pahala, walaupun tidur enak, dapat pahala. Ini yang waktu semalaman suntuk tapi dengan cara bid'ah, dengan berbagai macam zikir-zikir yang dibuat-buat. Dari mulai la ilaha illallah 70.000 kali, dilanjutkan dengan illallah, illallah, illallah 40.000 kali atau 50.000 kali. Kemudian lanjut lagi dengan Allah, Allah, Allah. Padahal tidak ada satu zikir pun yang menyebutkan lafaz Allah secara sendirian, tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid, tidak ada. Tidak pernah ada ajaran Rasulullah SAW mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Mesti ada pujian, Allah Akbar atau Subhanallah. Dipuji, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar. Atau La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah, 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 Allah tidak ada. Lebih-lebih lagi dia sopo. Kamu kebawa penyanyi-penyanyi dangdut barangkali, si dia. Sopo si dia. Dia. Kayak orang olahraga. Itu semalaman suntuk, capek dia, bersungguh-sungguh, berkeringat, capek. Apakah ada faedahnya? Tidak ada. Ini yang sederhana lebih baik daripada yang sungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Seorang ulama pernah mengajak bicara dirinya sendiri, ya salam. Ini memuji tentang masalah sederhana tapi di dalam sunnah. Ya salam, nim'ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah. Wahai salam, kamu tidur dengan sunnah, dengan cara sunnah lebih baik daripada bangun malam tapi dengan cara bid'ah. Bangun malam dengan cara bid'ah, tidur dengan cara sunnah lebih baik, lebih afdal. Nim'ala sunnah. Tapi jangan lupa, bangun malam dengan cara sunnah lebih afdal lagi. Jangan sudah pilih tidur aja lah, nggak pernah bangun malam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud, daripada bangun dengan cara bid'ah seperti itu, asal tidur dengan cara sunnah lebih afdal. Dan lebih afdal lagi adalah bangun malam seperti Rasulullah SAW, sepertiga malam terakhir, dengan cara yang sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Abu Darda juga mengucapkan seperti itu.
Seperti Ibnu Mas'ud persis, bahwa sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Juga Ubay ibn Ka'ab mengatakan kalimat yang sama, ikhtisar bis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Dan Asy-Sya'bi juga mengucapkan kalimat yang sama, ikhtisar, sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ucapan-ucapan para salaf yang memperingatkan kita untuk berhati-hati dari bid'ah dan memerintahkan kita, membimbing kita untuk berpegang dengan sungguh-sungguh pada sunnah. Mudah-mudahan mendukung apa yang kita bahas di dalam ucapan Rasulullah SAW tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Allahu ta'ala a'lam wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah layak untuk diikuti walaupun dia seorang muslim, padahal telah jelas dalam sebuah ayat yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Ini mungkin sebelum saya bahas tadi nulisnya. Setelah dibahas sudah terjawab. Mereka tidak terhukum dengan hukum Allah adalah suatu pelanggaran besar yang terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kafir, mungkin juga tidak. Sebab namanya tidak berhukum dengan hukum Allah sudah kita gambarkan tadi. Ada yang karena i'tiqadan, ada yang karena malesan, ada yang karena macam-macam sebab. Yang tidak dikatakan kafir kecuali orang yang menyata-nyata menyatakan bahwa syariat Islam ini adalah tidak bagus dan saya menentangnya, dia kafir. Tapi kalau dia mengatakan iya belum waktunya, sungguhnya kita tahu itu memang bagus Islam itu, tapi kan kita harus melihat masyarakat, tapi kan bengek ya. Pokoknya kita nggak terima alasannya, memang tetap salah, tapi mau dikafirkan nggak bisa. Orang seperti itu nggak bisa dikatakan kafir, apalagi masih sholat. Sehingga perintahnya, kalau ada perintah jangan sholat, kita tetap sholat. Jangan puasa, kita tetap puasa. Mau apa? Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi tidak memeranginya dalam artian kafir, halal darahnya, perang. Tetapi kalau sudah kita melihatnya tidak pernah melarang kita sholat, alhamdulillah. Tidak pernah melarang kita ngaji, alhamdulillah. Tidak pernah kita melarang menerbitkan buku-buku akidah salaf, akidah ahlus sunnah. Ini berarti sudah Masya Allah, bahkan lebih bagus daripada negara jiran. Lebih bagus, berlipat kali. Kenapa? Karena akidah salafiyah di sana menjadi aliran sesat yang dilarang secara resmi oleh pemerintah. Bayangkan, itu mengerikan sekali itu. Kita bersyukur, alhamdulillah, di sini kita dibebaskan untuk beribadah dengan apa yang kita yakini. Kalau sampai terjadi fitnah-fitnah khawarij dengan perbuatan-perbuatan mereka melanggar sunnah sampai akhirnya dicap jenggot sama dengan teroris, cadar sama dengan ekstrim, ini sama dengan kekacauan. Karena sudah sering di sana kekacauan, di sini kekacauan. Akhirnya apa? Disimpulkan berarti dakwah ini adalah kekacauan. Akibatnya apa? Akibatnya dipersempit, dipersusah, dipersulit. Ini adalah akibat jelek dari apa yang dilakukan oleh Khawarij. Khawarij yang berbuat, kita yang kena imbasnya. Mereka yang berbuat jelek, kita yang kena baunya. Apa urusan dengan mereka berjenggot? Ya, tapi kalau berjenggot kenapa? Jenggot ini sunnah. Tapi istri-istri mereka bercadar. Kalian juga bercadar kan? Kenapa? Cadarnya jangan disalahkan. Berarti kan salahnya mereka ini. Gara-gara mereka mencoreng nama baik Ahlus Sunnah. Gara-gara mereka mencoreng nama baik Islam. Islam identik dengan teroris. Gara-gara siapa? Gara-gara mereka, para Khawarij kayak baru, para KGB. Ikhwan fillah azakumullah. Maka hati-hati. Kalau kita melihat orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jangan terlalu lancang mengatakan kafir. Kalau perintah, tetap para ulama mengatakan taati yang baik-baik.
Tapi kalau memerintahkan kepada maksiat, jangan ditaati. Tapi tetap kalian dalam keadaan mengakui pemerintahannya, dalam artian kamu tetap rakyatnya. Kalau perintah lagi ada yang baik, kerjakan. Gotong royong, bersihkan got, selokan. Wah, nggak mau itu tohut. Oh, malas, bukan tohut. Sudah, akui saja lah. Kamu malas kan gitu. Itu adalah kerjaan yang baik, bagus, alhamdulillah. Gotong royong. Yang menjadi masalah kalau kemudian memerintahkan perkara-perkara yang haram, misalnya kalau ada itu kita tidak taati. Maaf, kalau yang ini putus urat leher saya tetap kerjakan. Loh, kok begitu? Iya, karena ini adalah agama saya. Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Begitu. Apa nasihat Anda untuk kami terhadap fitnah teroris akhir-akhir ini? Sudah kita sebutkan tadi sebagiannya. Apa nasihat Anda untuk kami tentang Syekh Ali Hasan adalah ulama yang menganggap beliau, Syekh Ali Hasan adalah ulama yang menganggap beliau hampir menyimpang.